Halo, Tenggo Papa. Tenggo Papa. Tenggo Papa. Mama Halo, sayang. Halo, Tenggo Papa. Papa sayang. Perkenalkan diri Anda, Pak. ya, Perkenalkan diri Anda. Tenggo Papa, Oke, agamanya, Pak. Kristen. Oke. Mau menjawab pertanyaan Bugem? Saya baru masuk, apa yang kau tanya? Oke. Syarat untuk bertanya malam kali ini kepada Bu Gembala adalah menjawab pertanyaan Bu Gembala dulu. Satu saja. Apa pertanyaannya? Doktrin tentang Yesus 100% Tuhan. Itu sebelumnya saya konfirmasi dulu. Anda percaya kan doktrin itu Yesus 100% Tuhan? Percaya kan? Percaya? Oke. Pada waktu Yesus mati 3 hari itu, apakah dia masih 100% Tuhan? 100% Tuhan? Oh, berarti Tuhannya mati. Enggak, manusianya yang mati. Loh, katanya 100% Tuhan. Manusianya mati. Wah, tadi katanya 100% Tuhan. Gimana sih? Iya, 100%. Ya, Rohnya. berarti Tuhan mati dong. Enggak Oh, dong. rohnya saja. Emangnya rohnya Manusianya bisa mati? Iya, roh nggak mati lah. Berarti Yesus itu 100% Tuhan, maksudnya bukan Yesusnya yang 100% Tuhan, tapi roh yang di dalam dirinya. Apa sih Yesus itu apa? Yesus itu manusia, nama Ya. manusia. Iya, betul. Hmm, Yesus itu nama manusia. iya. Kalau roh? Roh itu ya ciptaan Tuhan yang untuk bisa menghidupkan manusia lah. Tunjukkan ayatnya, dalilnya di mana kalau roh itu ciptaan. Oh gitu, berarti roh itu bukan ciptaan di kitab Anda. Tunjukkan dalilnya. Rohnya Iya, di mana? kalau seandainya tidak ada tertulis di kitab Anda roh ciptaan, berarti roh itu bukan ciptaan. Gitu. Enggak, saya enggak nanya itu. Tunjukkan Tar. dalilnya roh itu ciptaan. Iya, sabar. Saya bentar dulu, belum selesai ya. Iya, Di dalam kitab Anda Zakaria. Dulu dong. Saya nih lagi ini loh. Oh, Ya. ngomong aja ya. Ya. Allah menguasai segala roh dari segala makhluk. Makhluk artinya ciptaan. Pertanyaan saya, roh dalam tubuh manusia itu ciptaan atau bukan? Makhluk itu ciptaan. Dalilnya di mana? Itu nih KBBI lagi nih teman-teman. Aduh bahaya nih. Aduh. Tunjukkan dalilnya bahwa makhluk itu ciptaan. Ya ini dalil. Ini dalil nih, saya tunjukkan dalil. Mana? Dalil Ini saya tunjukin Al-Quran dalil. mana? Dalil Al-Quran di mana? Loh, kita pakai universal. Emang kalau Al-Quran saya kasih kamu percaya makhluk itu dari kata ciptaan. Karena Kholik sang pencipta. Ini gimana nih Dalilnya OTM? mana? Ciptaan itu dalilnya mana? Ini loh. Makhluk sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan Tuhan. KBB enggak. Waduh, Bentar, tolong bentar, teman-teman, bentar Pak. Bentar, Gerindra, bentar, tolonglah. bentar, Ini kalau bentar. kayak gini bermasalah nih. Masa Enggak. masuk makhluk aja saya. Bentar Enggak. dulu. Gini. KBBI diterbitkan. Bentar dulu. Bentar dulu. Saya mau ngomong dulu sama pemerintah ini bahaya ini. Tolong pemerintah, masa saya harus mengajarkan KBBI kepada seluruh orang Kristen perkara kata makhluk saja loh teman-teman, ya. Masa saya, ini Bu Gembala ini turun drastis nih jabatannya ini ya, bentar dulu. Bu Gembala ini derajatnya turun drastis. Bukan lagi jadi Bu Gembala, tapi Bu In. Bu Mengin, ibu mengajarkan bahasa Indonesia. Kenapa ini orang Kristen ini kata makhluk aja nggak ngerti loh. Masa dia katakan makhluk itu, mana dalilnya kalau itu ciptaan? Masa mempertanyakan sesuatu yang sudah disepakati sebagai aksioma? Sesuatu yang tidak dibantah oleh dunia manapun. Yang namanya makhluk ya memang ciptaan. Ini gimana ini ya Robbi? Kok sulit banget ini mengajari orang-orang oteng. Harus KBBI turun tangan, itu pun nggak ngerti juga. Kayak mana ini? Tolonglah pemerintah. Dalam alinea keempat
Undang-Undang Dasar 1945. Kami diperintahkan mencerdaskan anak bangsa. Kalau KBBI aja mereka nggak paham, gimana tugas Bugem mau mencerdaskan mereka dalam masalah ketuhanan? Mereka bertanya, mana dalilnya bahwa makhluk itu adalah ciptaan? Ha! Dia minta dalil. Mana dalilnya bahwa makhluk adalah ciptaan? Begitu sulit jadi bu gembala, harus ngajarin KBBI gimana matematika, IPA dan IPS. KBBI saja bermasalah. Makhluk artinya ciptaan, dikasih KBBI dia nggak percaya. Ini Yonatan Nandar memang bangsat. Aku disuruh ngajarin sendiri. Aku tersakiti, teraniaya. KBBI ganti KBBO, Kamus Bahasa Oten. Aduh, repot. Ada Tuhan di hidungku. Ada Tuhan di hidung. Mungkin ini gara-gara faktor ada Tuhan di hidung mereka ya. Mereka nggak mau pakai bahasa KBBI. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Adakah yang mau menjelaskan kepada saya lagi, saudara-saudara Kristen? Ini saya jadi bising ini. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya pertanyaan saya? Tolong dong. Capek Bunda Gembala nih. Adrian, halo Adrian. Iya, halo. Bapak Adrian bisa membantu saya dong. Capek saya dari tadi. Bisa menjawab pertanyaan saya nggak, Pak? Bisa kasih kejelasan nggak? Apa pertanyaan apa itu? Baik Pak, ini sudah keempat ya Pak ya. Keempat Oten saya tanya nih. Apakah, tapi sebelum saya bertanya konfirmasi dulu, takutnya denomnya beda nih. Bapak denom yang percaya Yesus 100% Tuhan nggak? Ya, percaya. Oke. Pertanyaan saya gini Pak. Pada waktu Yesus mati 3 hari 3 malam, apakah masih 100% Tuhan Pak? Iya. Masih? Berarti Tuhan mati ya? Iya, tapi dia mengalahkan maut itu Oke. lewat kematian. Oke, terima kasih. Jujur ini, Tuhannya pernah meninggal. Berarti tidak kekal Tuhannya ya? Itu proses, tapi dia bangkit. Iya. Dia Iya, melewati tapi proses. Bukan Iya. mati kekal, tapi dia hidup kekal. Loh. Arti kekal itu apa artinya Pak? Maksudnya dia bukan mati selamanya. Iya, tapi pernah mati kan? Ya, proses kematian itu yang Ya, dia kalahkan. kekal itu kan sehingga dia artinya bangkit. nggak pernah mati kan Pak? Nggak pernah mati. Tuhan Yesus nggak pernah mati. Iya. Hah? Wah, Nggak pernah mati. Pak Joko ini gimana Iya, Pak Joko? saatnya. Ini Tenggo Proses. bilang katanya nggak pernah mati. Joko pernah mati ini. Yang mana ini yang betul nih? Aduh, Bugem makin bingung nih. Tuhan Yesus itu Gerindra, Tuhan tolong Yesus Gerindra. itu kan sebagai firman dari Allah. Iya, bukan. Saya tanya Firman dia sebagai yang apa? menjadi Saya nggak manusia. tanya itu. Saya nggak tanya dia asalnya. Ya, saya Firmannya nggak tanya tidak itu. mati, tetapi dia sebagai manusia, jasadnya di waktu 3 hari itu dia mati. Firmannya Lewat tidak itu. mati. Firman itu kan udah Ya. jadi manusia, Pak. Yohanes 1:14. Yesus itu kan firman yang menjadi manusia. Nah, waktu dia jadi manusia itu dia 100% Tuhan nggak? Iya, dia Tuhan. Nah, waktu 3 hari 3 Atau malam dia- itu dia mati, dia masih 100% Tuhan. Iya,
Nah, berarti Tuhannya Dia mati. melewati proses kematian itu. Iya, berarti Tapi dia pernah mati tunjukkan kan? kuasa dari Iya, Allah artinya itu. dia pernah mati nggak Pak? Ya Allah. Iya, kan sudah dijawab tadi. Nah, udah. Ya udah, berarti Tuhannya nggak kekal ya Pak? Kalau dia tidak kekal, pasti dia tidak bangkit lagi. Ya namanya kekal kan nggak pernah mati Pak. Dia kan pernah mati. Pernah Itu mati. proses untuk dia bangkit. Ya tapi kan dia pernah mati Pak. Bukti Yesus tidak bisa. Buktinya dia bangkit. Buktinya dia bangkit. Dia pernah mati nggak sih? Iya, tapi dia bangkit. Iya pernah Dia mati kan? membuktikan bahwa dia kekal. Makanya dia hidup lagi. Dia bangkit. Bukti Yesus tidak itu karena di Firman-Nya tidak pernah mati. Yesus itu kan firman itu sendiri. Pak, saya sekali lagi bertanya ya Pak. Aduh ya Allah. Pak, saya sekali lagi bertanya boleh ya? Yesus itu pernah mati nggak? pernah mati. Iya, dia mati. Tadi kata si Tenggo nggak pernah, sekarang udah ngaku dia pernah mati. Jasadnya sebagai manusia dia mati. Iya. Udah pernah mati ya Pak? Jasadnya sebagai dia manusia dia mati. Iya, Lalu dia pernah mati, buktikan Kak, Pak. untuk dia bangkit lagi. Begitu. Bahwa dia mati tidak bisa itu karena dia bangkit lagi. Itu bukti bahwa dia tidak membuktikan mati. bahwa dia menebus dosa manusia kalau dia tidak mati. Begitu. Lewat kematian itu dia membuktikan, lewat kematian itu dan dia bangkit, dia membuktikan bahwa dialah Tuhan. Pak, dia pernah mati. Adakah siapa? Dia pernah mati nggak Pak? Buat umat Kristen, orang yang kesurupan begini nggak usah dijawab. Iya, ya udah nggak usah dijawab. Saya lagi kesurupan Tuhan ini. Saya kesurupan Tuhan nih karena ada Tuhan dalam hidupnya. Jadi Benar, Yesus itu pernah mati nggak Pak? Pak, saya mau tanya Pak sekali lagi Pak. Pernahkah dia mati? Ya, tadi kan sudah ulang kali dijawab. Ya pernah. Sebagai jasadnya dia mati. Tapi katanya dia Tapi tetap dia 100% membuktikan Tuhan. bahwa bagaimana dia membuktikan bahwa dia Tuhan kalau dia tidak Saya mati? lagi nggak nanya dan Pak. bangkit? Dia membuktikan atau enggak? Yang saya tanya, pernahkah dia meninggal? Iya, memang tercatat. Nah, yaudah terima kasih Pak. Itu aja Pak. Udah, aduh. Ah, berarti Tuhannya nggak kekal. Udah. Astagfirullahaladzim. Nandar, kamu jangan lari kamu Nandar. Balik kamu ke sini Nandar. Buka cam. Nandar, tanggung jawab kamu Nandar. Kamu buka sekolah akal saya, kamu saya jadikan guru. Kamu siksa aku Nandar. Nandar, pasien-pasienmu kok kayak gini. Oke, berarti Tuhan Bapak tidak kekal ya. Bang Andrian, saya bantu jawab lah biar dia nggak ketawa-ketawa kayak. Oke, silakan Pak Joko. Tuhan Bapak pernah meninggal? Secara jasad ya, tapi secara hakikat Allah tidak. Oke, waktu Yesus itu 100% Dia ngerti dulu nggak? manusia. Itu dulu nggak jawaban saya, ngerti nggak? Saya ngerti, hakikat itu kan keadaan sebenar-benarnya Sekarang tentang Tuhan kamu sesuatu. siapa dan seperti apa Tuhanmu? Saya belum selesai. Nah, jangan-jangan Tuhanmu nggak ada. Jawab Tuhan dulu. saya sama apa? seperti Tuhannya Yesus. Tidak ada yang pernah mendengar suaranya dan tidak ada yang bisa sama. melihatnya. Di mana Sama datanya sama? lah. Nih datanya saya tunjukin. Nah, datanya mana? Dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah ada yang mendengar. Dan Nah, mana? tidak ada yang dapat melihat dia. Mana Ya. proper name Allah? Dikenal Eh. Yesus, proper name Allah mana? Lah, Yesus itu kan tidak pernah menyebutkan Jangan nama lari. Tuhannya. Jangan lari. Yesus Tuhanmu- tidak pernah menyebutkan nama Tuhanmu Tuhannya. punya proper name. Tuhanmu Tuhan kalian itu memang nggak punya proper name, tapi jangan begitulah. Jangan lari, jangan Saya lari, mana datanya? saya nggak lari, saya mau kasih dalil ini. Kok lari? Saya duduk dari sini kok. Dengar ya. Aduh, saya mau menjelaskan. Sabarlah. Kalau mau birahi jangan di sini ya. Tuhan saya dan Tuhannya Yesus itu sama. Sama-sama tidak ada yang melihatnya. Dalilnya mana? 2 ayat saya kasih ya. Nih. Dia yang mengutus aku. Nih ayatnya saya lupa nomornya. Suaranya
belum pernah didengar. Nih ya. Nih ayatnya ya. Kalau umat Islam ditanya nggak bertele-tele kayak kalian Kristen. Yohanes pasal ke-5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang Bapak, bersaksi bentar. tentang aku. Diam Memang dulu. Allah dipanggil Bapak? Iya, Tuhan kalian memang Jawab, bapak-bapak. goblok. Bukan, Emang Allah kurang dipanggil ajar kau. bapak? Kau oten Udah, kali kau ya, goblok, Kristen tolong. kali ya, Kristen banget. Ada Tuhan di hidungnya, kesurupan. Oh, bukan. Ada Tuhan di hidungnya, kesurupan. Tuhan oten berkata kasar karena Tuhan di hidungnya. Kalau setan di hidung kita masih bisa santun ngobrolnya. Jeng ada Tuhan di hidung Riva. Tapi Riva menjelaskan pakai data, nggak kata kasar kayak oten. Tuhan dalam lubang hidungnya. Waduh, ngeri banget kalau kesurupan Tuhan itu ya. Langsung jawab. Ngeri banget ya kalau kesurupan Tuhan ya. Mending kesurupan setan dalam lubang hidung kita ya. Ternyata Tuhan yang ada di lubang hidungnya oten, setan yang ada di lubang hidung kita ya. Bahaya kalau kesurupan Tuhan oten ya. Marilah kita berdoa, semoga kita dilindungi dari jamahan Tuhan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Ngeri loh kalau ada Tuhan dalam dirinya oten ya. Langsung jawab. Ya, langsung teriak-teriak dia. Takut Riva ya. Kesurupan Tuhan langsung kayak gitu ya. Aduh, parah. Ya, gimana lah ini? Kok gak ada anak-anak Bugem yang bisa menjawab pertanyaan Bugem? Padahal Bugem cuma bertanya ya, anak-anak Bugem. Pertanyaan Bugem simple. Apakah Tuhan yang mati waktu menjadi Tuhan itu tetap jadi Tuhan ketika mati? Itu aja kok. Brahim, bahasa kasihnya keluar ya. Brahim, Iya, agamanya apa? Kristen. Boleh bertanya kepada Bugem 1001 pertanyaan asal bisa menjawab pertanyaan Bugem, boleh? Saya mau menjawab pertanyaan tadi, Bu. Oke, apa pertanyaan saya? Yesus bisa mati? Bukan itu. Bantu Pertanyaan menjawab, Bugem adalah, sebelum saya bertanya, Anda percaya doktrin Yesus 100% Tuhan? Iya, Oke. Ketika Yesus mati 3 hari, apakah masih 100% Tuhan? masih. Berarti mati Tuhannya, guys. Jadi begini, Bu. 5-6 orang oten yang telah mengakui Tuhannya tidak kekal, saudara-saudara. Tepuk Yes. tangan dulu. Yesus mati, namun bukan keilahian Yesus yang mati. Jadi Lah, Allah itu katanya tidak mati. waktu dia mati dia 100% Tuhan. Gimana sih, Bang? Melainkan kodrat Yesus lah yang mati, Bu. Ya, tapi kan Abang yang bilang tadi waktu dia tewas itu 100% Tuhan. Gimana sih, Bang? Tuhan Rob. Kalau kalian kan Muhammad itu apa? Rob kan? Tuhan juga. Rasul, udah dulam dulu. Kesurupan Tuhan langsung ngomong, nggak dikasih ngomong karena Tuhan di hidungnya. Jadi gini, kalau kesurupan Tuhan tuh emang kayak gini teman-teman ya, nggak diizinin ngomong-ngomong, nyerocos, tantrum, ngamuk, kejang, ayan, langsung bilang, oh lo, gitu, langsung ngata-ngatain kita. Nggak bisa kayak Unirifa nyanyi gini, ada setan di hidungku. Ada Tuhan di hidungmu. Coba kamu jawab. Diam dulu. Kamu jawab. Saya Jangan bukan main pembantu dulu. kamu. Mute lah. Iya tuh. Cemen. Au. Cemen. Ada Coba Tuhan. Coba Nggak jawab. mau? Nggak mau? Coba jawab. Nggak mau. Apa? Setelah Nggak mati. mau. Mati enggak? Oh. Enggak kan? Nggak mau? Jawab. Emang itu Rasul yang istimewa? Iya. Iya. Emang nggak bangkit? Rasul Belum yang bangkit istimewa itu setelah dia Ada Tuhan di hidung oten. Kesurupan Tuhan, oten tantrum, kejang-kejang beserta ayan, masuk angin lebih baik daripada masuk Kristen ten. Ya, Brahim, gimana Brahim? Coba jelaskan lagi itu. Jujurlah padaku, Tuhan pernah mati tidak? Jujurlah Begini. padaku, Memang apa Yesus mati, istilah tetapi bukan keilahian Yesus yang yang mati.
Mati. Melainkan kodrat Yesus yang mati di kayu salib. Memang apanya yang ilahi di badan Yesus? Ya memang yang ilahi di dalam diri Yesus itu apanya, Bang? Jadi Yesus itu sama saja dengan Allah, keilahian Yesus. Jadi yang mati Enggak, kodratnya, abang bilang kemanusiaan. keilahiannya enggak mati. Memang yang ilahi di badan Yesus itu apanya? Ya apanya yang ilahi di diri dia? Ini keyakinan bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang ilahi di diri Yesus itu apa? Ya apanya yang ilahi? Firman-Nya yang ilahi. Karena Allah firman itu sendiri. Oke. Firmannya Yesus. Oh, berarti firman Yesus yang ilahi. Perkataan Yesus yang ilahi. Kalau badannya jasadnya itu bukan ilahi ya, Pak? Gantian dulu Ya, dong, karena dia Ibrahim. Saya mau sebagai tanya Pak Adrian. manusia. Berarti perkataan Yesus itu, Pak, coba Pak. Yesus itu firman Tuhan bukan sih? Firman. Firman. Ya. Nah, firman itu telah jadi manusia bukan? Telah jadi manusia? Ya. Firman yang menjadi manusia. Ajaran Waktu firman di, itu. nah, waktu dia jadi manusia itu, dia masih tetap Tuhan, 100%. Iya. Nah, Iya. waktu dia mati 3 hari, masih tetap 100% Tuhan. Iya. Wah, Tuhannya mati ternyata. Tuhannya nggak kekal. Makasih ya Pak jawabannya ya. Sudah 6 orang Kristen mengakui Tuhannya tidak kekal, teman-teman. Aduh, ada Ustadz aku, astagfirullah. Assalamualaikum Ustadz. Bang Nanar, besarin di Ustadz Wafi. Nandar. Ompong. Nih, Nandar nih kayak gitu kebiasaannya nih, ninggalin aku. Ntar Ustadz ya, Waduh, ntar Ustadz. ditinggal tidur dah. Udah, serius teman-teman. Iya bentar, emang asem tenan dia nih. Ntar dulu. Ntar Ustadz ya. Aduh, ntar Ustadz ya. Ah, gitu. Oke. Waduh, Ustadz udah capek tidur Ustadz, memen manis. tadi Ustadz. Nggak serius Ustadz. Silakan Ustadz. Ngapain telepon? Silakan Ustadz. Assalamualaikum Ustaz Wapi, silakan. Udah ada orang ini aku malnya aku. Aduh, alhamdulillah ada Ustadz. Alhamdulillah ada Ustadz. Ustadz, tolonglah hampir aku kesurupan Tuhan ini Ustadz. Ngapain Bisa bantuin beli nggak, Pak Ustadz? telepon, orang aku nyimak dari tadi. Wah, dari Iya, tadi iya, saya iya, minta iya. naik, jadi naik-naikin. Ya, assalamualaikum. Oke. Ustaz, maaf Tad, Maaf Ustadz, nggak lihat Ustadz. Nggak lihat Ustadz, maaf. Dia kualat Ustadz, kualat dia, ih dasar. Baiklah, alhamdulillah. Baik teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah kehadiran Gus Wafi dan saat ini kita kajian teman-teman di mana seluruh umat Kristen bertanya saja tentang Islam ya. Kalau ingin menjelaskan boleh, tapi seizinnya Gus Wafi ya. Begitu ya. Baik, kita naikkan beberapa teman-teman Kristen lagi ya. Saya naikkan dulu beberapa yang mau bertanya. Antri ya yang bertanya ya. Dek, Saya ini ya, moderatorin. saya ke kamar mandi bentar. Ya, Ustaz. Siap Ustaz, saya siapkan dulu yang mau bertanya ya. Ya. Oke, saya tanya dulu, yakinkan dulu mereka agamanya apa. Pak Adrian Kristen, Ibrahim Kristen. Alexander, Muslim atau non-Muslim? Saya Kristen. Oke, silakan bertanya ke Gus Wafi, tapi tunggu dulu, beliau lagi ke toilet dulu ya. Ilham, lagi berak, agamanya apa? Iya, kalau ke toilet masa pergi makan? Memangnya kau makan ke toilet? Ya, mungkin kau makan ke toilet ya, Dek. Ilham, agamanya apa? Ilham? Ilham, tadi pengen naik, agamanya apa? Ilham, Ya, aduh, agamanya apa Ilham? Kristen. Oh, Kristen. Oke, standby. Diam ya. Baik teman-teman, yang di YouTube saya ganti, kita close yang diskusi ini karena sudah 2 jam lewat 28 menit. Ini sesi Ustadz Wafi mimpi blosi ya, atau mendakwahi. Teman-teman kembali lagi saksikan di Mesia X Uniriva tetap ya, atau kita pindah ke Riva MOW aja ya. Kita pindah Riva MOW aja ya, tonton Riva MOW ya. Saya close yang ini and stream.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Standby dulu ya, anak-anak dewa, standby dulu semuanya ya. Kita masih menunggu Gus Wafi ya untuk kembali hadir di sisi kita ya, di sisi kita cenah ya. Di samping kita untuk berdialog. Masya Allah ya. Masya Allah, Ustazi. Oke. Karom, silakan. Guru kita, saya akan ambil alih menjadi moderator. Seperti yang sudah saya katakan, jikalau ada guru-guru saya berada satu koma dengan saya menjadi manajer pribadi mereka dan moderator mereka. Seperti itu kiranya ya. Baik, kali ini Ustadz ada 1, 2, 3, 4 umat Kristen yang setelah hadir di majelis taklim kita ini ya. Mungkin Ustadz silakan mau siapa dulu? Yang pertama datang dulu ya, boleh saya izinkan bertanya. Oke, kepada Bapak Adrian, antrian pertama. Bapak Adrian silakan dibuka mic-nya. Oke. Silakan Bapak Adrian, pertanyaan pertama. Oke, saya mau bertanya kepada Ustadz. Ya, kita diskusi sehat lah. Di dalam Islam kan apa benar bahwa Islam juga percaya Isa? Iya, benar. Ya, tentunya juga seperti yang kita tahu, walaupun saya Kristen pasti sudah banyak mendengar Islam itu percaya juga kepada Nabi Muhammad, ya kan? Iya, benar. Ini Ya, langsung aja, Pak. Langsung to the ya, point. langsung. Oke. Apa benar juga kalau di Islam itu dikatakan bahwa Nabi Isa itu suci? Suci maksudnya? Ya, itu yang saya tanyakan. Suci seperti apa? Tapi apa benar dikatakan seperti itu? Kalau maksudnya Nabi Isa itu suci, tidak pernah melakukan dosa, maka sama seperti semua nabi. Semua nabi terjaga dari dosa, bukan hanya Nabi Isa saja begitu. Tapi Nabi Isa suci ya? Iya, maksud suci itu apa? Ya, saya kan hanya pernah mendengar bahwa Nabi Isa di dalam ajaran Islam itu katanya suci. Iya, maksudnya itu kan terjaga dari dosa, dan semua nabi juga seperti itu. Ya, oke. Terus lanjut, kalau Muhammad itu apa suci? Dikatakan Kalau dalam Muhammad ajaran malah Islam, lebih jelas lagi tertulis dalam Al-Quran itu kesuciannya. kesuciannya. Hmm. Ya, kesucian Nabi Isa dan kesucian Nabi Muhammad. Bapak Adrian langsung ke poin ya, karena kita mau gantian ya. Jadi satu orang satu dulu, nanti kita rolling Oh, ya. iya. Jadi jangan Oke. sampai mendominasi ya. Lanjut Pak, silakan. Saya Ya. batasi nanti. Ya, kayaknya bingung Pak Adrian mau nanya apa ini. Ya, mana yang lebih pantas untuk menjadi teladan, apakah Nabi Muhammad atau Nabi Isa? Semua nabi itu pantas untuk menjadi teladan, Pak. Ya, berarti apakah orang Islam itu menuruti semua perintah atau ajaran dari Nabi Isa maupun Nabi Muhammad? Iya, jelas. Oke, terima kasih. Jawabannya mungkin kalau ada yang lebih spesifik, saya bisa mendengarkan supaya lebih jelas begitu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dinarasikan di dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah. Itu ayatnya ada. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu ada di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, uswatun hasanah, panutan yang baik, sebagai uswah yang baik. Itu tertulis jelas dalam Al-Quran. Nabi Isa gak ada tulisan kayak gitu. Apalagi di dalam surah Al-Fath ayat kedua,
liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa liyutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Bahwa seluruh dosa Nabi Muhammad, baik yang akan dilakukan, yang akan terjadi, dan sebelum, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan arti beliau suci dari dosa. Surah Al-Fathu ayat kedua. Dan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad, apakah ada jaminan surga? Ada. Di dalam surah Al-Fathu ayat 5. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwa pasti dimasukkan ke surga dan neraka, dimasukkan ke dalam surga bagi laki-laki dan perempuan yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu. Ya. Kalau untuk semua nabi yang dipercayai oleh orang Islam, apakah diyakini bahwa semua nabi ini akan masuk surga? Iya, semua nabi masuk surga. Ya, berarti salah satunya Nabi Isa juga pasti masuk surga ya? Oh, pasti. Iya. Mungkin lanjut ke rekan yang lain dulu. Terima kasih Pak Adrian ya. Terima kasih pertanyaannya. Boleh standby, nanti kita kasih bertanya lagi asal tidak mendominasi bergantian. Oke, Brahim. Brahim buka mic-nya, Brahim. Baik, saya akan menanya. Jadi, Oke, apakah silakan Brahim. Nabi Isa dengan Yesus sama? Ya, monggo Ustaz. Bisa sama, bisa beda. Sama maksudnya orang yang dilahirkan tanpa seorang ibu, tanpa seorang ayah. Sama maksudnya bahwa di tanah Kanaan ada ibu yang bernama Maria melahirkan seorang anak tanpa seorang ayah, dan dia masih saudara dengan Zakaria, dengan Nabi Zakaria, dengan Nabi Yahya. Itu maksudnya kesamaannya. Bisa beda karena Nabi Isa itu erat kaitannya dengan Bani Israel, sehingga bahasanya pun, bahasa Nabi Isa itu Aramaik. Kemudian murid-muridnya, nama-namanya ya yang identik dengan Aramaik atau Ibrani. Sedangkan Yesus sangat identik dengan Yunani, dari nama, kepribadian, tujuan, ajaran, itu sangat identik dengan Yunani. Itu bedanya. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaannya, Brahim? Kalau tidak kita ke Ilham. Oke, Ilham, silakan buka mic-nya. Pertanyaan Anda pertama dari Anda. Yang di samping ini yang pakai peci ini Ustadz atau siapa ini? Bukan, saya guru dari pastor. Bapak Gembala dari para pastor dan pendeta. Banyak yang saya mau tanyakan ini. Pertama, yang Satu mana dulu duluan aja. Alkitab dengan Al-Quran? Silakan. Injil dengan Pak Al-Quran. Gembala, silakan. Bapak Gembala. Yang Silakan, mana Ustadz. duluan Injil dengan Quran? Iya, monggo, apa yang mau ditanyakan? Yang lebih awal ditulis? Mana pertanyaannya? Pertanyaan Apa? itu saja. Injil Apa? Quran bedanya berapa tahun? Oke, silakan Ustadz. Injil dengan Quran. Al-Quran. Katanya Nabi Muhammad. Muhammad kan ditulis 6 ini kan, 6 Masehi kan. Ya, jadi Injil jauh lebih dulu daripada Al-Quran. Karena Injil itu di zaman Nabi Isa. Dan Nabi Isa Allah utus untuk Bani Israel saja. Sedangkan Al-Quran itu ratusan tahun setelahnya, yang diperuntukkan untuk Nabi Muhammad, untuk semesta alam kalau Al-Quran. Kalau Injil hanya untuk Bani Israel. Begitu. Pertanyaannya begini Ustaz. Kalau misalnya Isa untuk Nabi Israel, kenapa
orang Israel sekarang ini tidak percaya sama Nabi Isa. Orang Israel tidak coba bawa satu aja bahkan orang mereka Israel yang di sini menyebutkan Isa. ngobrol dengan saya ingin membuktikan dia percaya apa enggak dengan Nabi Isa. Coba ulang Ustaz. Bawa orang Israel ke sini satu saja, kita ngobrol apakah Mereka tidak benar percaya. yang Anda tanyakan, karena Anda mengatakan orang Israel tidak percaya Nabi Isa. Itu kan Jelas kabar mereka yang tidak bisa Faktanya sampai dibuktikan sekarang. gitu. Faktanya sampai sekarang. Ilham, anak bunda, ya udahlah nggak bayar SPP di sini dapat ilmu. Pas guru ngomong nyela lagi, ya jangan Bukan gitu ya. nyela, ini persoalan-persoalan Saya yang tidak dijawab. mau ada yang menyela ketika guru saya lagi bicara. Nggak sopan itu ya. Udah nggak bayar SPP, gratis, ya. Dengarkan dulu orang ngomong. Anak bunda ya, mentang-mentang ada Tuhan di hidungnya. Udah, diam dulu. Silakan Bapak Gembala. Salah Ustadz, silakan Ustadz. Ya, jadi kalau Mas Ilham mengatakan tidak ada orang Israel yang percaya Nabi Isa, ini adalah sebuah kebohongan yang nyata. Itu adalah kabar yang identik dengan erat dengan kebohongan. Kalau memang ingin membuktikan, coba bawa orang-orang Israel ke sini. Ya, orang Israel ke sini akan berbicara dengan saya langsung. Jangan dikira saya tidak paham bahasa Israel. Jadi kita berbicara di sini dengan maksimal, ya, dengan objektif dari sisi mana mereka tidak percaya, kan begitu. Sedangkan kalau cuma kabar katanya tidak percaya, itu kan nggak bisa dibuktikan itu. Sudah bisa saya bicara ini. Ya, Ya, mari. tugas Anda bertanya pertanyaan selanjutnya. Kalau menanggapi ya harus kuliah dulu lah, sekolah Iya, dulu lah nanti ya. saya menanggapi. Oh, tidak bisa. Persoalannya Sorry. sekarang- Bentar. Tanggapan itu artinya mempertanyakan kembali karena kamu yang Ya, belajar. saya mau menanggapi, Diam Oh. saja. Ibu host ini diam saja. Enak aja saya host di sini. Kuludai kok nanti. Udah nggak bayar SPP kau diam. Oh, udah diam kau dulu. Ini memang gak ada adab ini. Inilah kalau seandainya sekolah itu nggak pakai seragam. Besok kau pakai seragam ya. Nggak bayar SPP. Yolyan, banyak pasien di bawah yang mau disehatkan ini. Yolyan, silakan buka mic-nya Yolyan. Agamanya apa? Islam Bunda. Oke, Islam satu pertanyaan aja ya, langsung straight to the point. Oh ya. Biar nggak bertele-tele. Biar kita kasih kesempatan non-muslim untuk bertanya kepada Ustadz Wafi. Assalamualaikum Ustadz Wafi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, gini Tab, saya mau tanya, ini kan banyak narasi dari oten-oten ini. Ada narasi yang menyebutkan begini Ustadz, katanya Allah sujud kepada Nabi Muhammad. Katanya ada di Al-Qur'an. Saya belum tahu, belum paham itu Ustadz. Bisa dijelaskan Ustadz? Tidak ada ayat Al-Quran dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas yang menerangkan seperti itu. Jangan mau dibohongi oleh kabar yang nggak bisa dibuktikan. Jadi ketika mereka mengungkapkan sebuah kabar, suruh mereka membuktikan dulu mana buktinya, ayat berapa, begitu. Iya. Terima kasih Ustadz. Ya, karena saya belum mendalami kan, belum begitu paham. Ya, nggak ada itu ayat itu. Iya. Oke Ustadz, terima kasih Ustadz penjelasannya. Lanjut Bunda. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke Bang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Hasibuan, agamanya apa Bang? Apa, Bang? Maaf Uni, salah pencet Uni. Terpencet Uni. Agamanya? Islam Oke. Uni. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Adrian, kembali ke Anda Pak. Ya, oke. Ada satu pertanyaan lagi, Ustadz, yang sempat saya dengar dan lihat di media sosial bahwa ada seorang Muslim yang mengatakan bahwa surga itu apa yang dilakukan di surga itu adalah pesta seks. Apakah itu benar? Makanya menurut pemikiran logika saya, apa iya memang benar seperti itu? Nah, mungkin bisa dikonfirmasi di sini atau mungkin bisa dijelaskan di sini. Oke,
Jadi ungkapan bahwa nanti di surga itu ada pesta itu, SEX, itu sangat tidak benar. Dan itu tidak tertulis di dalam Al-Quran. Di mana Al-Quran menulis? Kan tidak ada. Gitu. Bukankah teman-teman Kristen kalau ditanyakan sesuatu, mereka akan mengatakan, kalau tidak tertulis dalam Bible, kita tidak beriman. Nah, coba cari satu ayat saja yang menerangkan tentang hal tersebut. Itu tidak ada. Yang ada bahwa nanti umat Islam akan cerah, akan bersinar wajahnya karena ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ingin melihat zat Allah, ya. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu tertulis di dalam surah Qiyamah. Nah, bahwa nanti wajah orang-orang beriman akan berseri-seri karena kepada Tuhannya mereka melihat. Iya, mungkin ini penjelasan yang lebih pas dari Ustadz ini. Karena di waktu saya mendengar dan melihat statement dari itu, apakah seorang Muslim itu yang mengatakan seperti itu, apa mungkin dia berbeda aliran atau berbeda ajaran, atau mungkin dia telah sesat dengan perkataannya. Bentar, saya ambil alih. Itu, ya. Bapak, saya ambil alih, mohon maaf. Ustadz yang mengatakan hal seperti itu sudah meminta maaf ke publik dan mengakui kesalahannya, ya. Oh iya, ya oke. Makanya itu yang menjadi sangat tidak masuk di akal dengan perkataan itu. Iya. Jadi di surga itu Pak ya, di surga itu ada beberapa tingkatan kenikmatan. Kenikmatan di surga itu kan dikatakan mala ainun ro'at wala udhunun sami'at. Jadi tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah tersirat di dalam hati. Nah, kenikmatan yang paling tinggi yang ditunggu-tunggu oleh ahlu surga adalah melihat Allah. Karena ketika di dunia Allah tidak menampakkan diri, maka nanti di akhirat nikmat yang paling besar adalah ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tertulis di dalam Al-Quran secara tekstual. Wujuhu yauma idzin nadhirah, wajah orang-orang beriman saat itu berseri-seri, sangat gembira. Ila rabbiha nadhirah, karena kepada Allah mereka melihat. Begitu. Iya, oke. Mungkin ada lagi satu pertanyaan, Ustaz. Ya. Kalau di ajaran Islam kan bisa berpoligami. Ya. Iya. Maksudnya untuk berpoligami itu yang sempat juga saya melihat banyak perempuan-perempuan Islam yang menolak tentang itu. Tentang poligami, artinya mereka tidak mau dimadu seperti itu. Nah, misalnya ini kan ada Ria. Apakah setuju dengan poligami itu dan apakah mau dipoligami? Saya. Iya. Saya. Apakah Oke, setuju berarti dan bukan mau Gus Wafi ke dipoligami? saya berarti ya. Iya. Apakah Oke, setuju saya dan jawab mau ya. dipoligami? Boleh didengarkan? Iya, oke. Iya, makanya saya boleh jawab ya. Oke. Iya. Kalau yang menikahi saya itu cerdasnya seperti Gus Wafi, ya, tampannya seperti Ariel Peter Pan, kayanya seperti Raffi Ahmad, ya maulah Pak, siapa yang nggak mau? Tapi kalau bentuknya kayak segar-segar, kelakuannya kayak bom-bom, jangankan di poligami Pak, jadi bini aja saya nggak mau Pak. Ya,